Baik, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sama kita kasihi, almarhumah, anak, adik, teman, rekan kerja kita, guru kita, Dartia Christina Nenomataus SPD GR. Juga yang berduka Bapak Nikodemus Nenomataus bersama Mama Marta Finit, bersama dengan kakak dan adik dari almarhumah, yakni kakak Santi, kakak Ade, kakak Akrister, kakak Rius, dan kakak Juni, serta pacar dari almarhumah kakak Romal Taibenu, dan juga keluarga besar Taibenu dan keluarga besar Buan dari Kupang. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Jemaat Sesawi Oekamusa bersama dengan seluruh presbiter yang sudah berkenan hadir. Juga yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepsek bersama dengan para guru, siswa-siswi, keluarga besar SD Impres Naime, Bapak Ibu sidang duka yang kami kasihi. Bagai petir di siang bolong, itulah peristiwa duka yang dialami oleh almarhumah, anak, adik, teman, guru kita, sahabat kita, kakak Darti pada tanggal 5 Januari kemarin. Tetapi itulah jalan hidup setiap manusia. Hidup ini pun ibarat dalam kitab suci digambarkan ibarat rumput di pagi hari. Ibarat rumput di pagi hari tumbuh dan berkembang, di sore hari lisut dan layu. Dan setiap orang pun akan mengalami peristiwa kematian, tetapi dia datang bagai pencuri di tengah malam. Dengan kesedihan yang mendalam, tapi dengan iman yang teguh. Tentunya Bapak Niko bersama dengan Mama, anak-anak semua, kita sekalian yang hadir pada siang hari ini, kita merasa sedih, merasa kehilangan. Tetapi inilah jalan yang terbaik yang dirancangkan oleh Sang Pemilik kehidupan. Untuk itu dengan penuh iman dan keyakinan yang teguh, mari kita siapkan hati untuk memulai dengan ibadah pemakaman almarhumah, anak, adik, teman, saudara kekasih kita, Ibu Darti pada siang hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Ketua Majelis Jemaat Sesawi Oekamusa. Mari kita siapkan hati dan iman kita untuk ada dalam ibadah penguburan almarhumah Dartia Christina Nenomataus saat ini. Tuhan, kami lemah di sisi-Mu. Dalam kepasrahan diri, kami tersungkur di kaki-Mu. Dalam pengharapan, kami mencari maksud-Mu untuk meraih kehendak-Mu. Tapi sungguh, segala maksud-Mu tak terselami. Dikala kami tenggelam di dalam kebahagiaan bersama, Engkau mengambil yang terbaik dari sisi kami. Hati pedih tak terduga, tulang kami remuk seakan tak mampu berdiri tegak. Begitu cepat kebersamaan ini terkoyak. Dalam derai air mata tak tertahan,
Kami sadar bahwa memang kami bukan siapa-siapa yang mampu menolak kedaulatan-Mu. Ya Tuhan, selamatkanlah jiwa yang hidup, kuatkanlah hati yang bimbang, teguhkanlah iman yang tergoncang. Biarlah kami mampu melepaskan dalam senyuman, karena kami memandang pada kebesaran kuasa-Mu. Saya jemput kita berdiri. Esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut, untuk kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Papa Mama sidang duka, kita menyambut nats penuntun ini dengan bersama melakukan nyanyian NYTB nomor 78 ayatnya yang pertama. Rahmatnya selalu serta dan melindungkan aku, penghiburan dari sorga jika Tuhan sertaku, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Berita penghiburan, saya jemput kita berdiri. Berdasarkan Mazmur pasal 90 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, kita menyampaikannya secara berbalas-balasan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan dan bumi bahkan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nyanyian rohani di tengah kesukaran. Di tengah kesukaran, sebabnya dosaku, terbitlah pengharapan, tolongan Tuhanku. Kenal di jalanku, di susah perang, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang selalu. Aku sembahyang, ya Tuhan
mempersiapkan Alkitab kita membukanya dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-44. Sekali lagi, Matius pasal 24 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-44. Kami tunduk pada apa yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidup kami. Apapun bentuknya, termasuk kematian yang harus kami hadapi, yang harus kami jalani. Karena kami tahu bahwa hidup ini milik Tuhan. Kami hanya bisa menjalaninya dalam batas waktu yang Tuhan tentukan bagi kami. Pagi ini kami ada bersama keluarga besar Neno Mataus Finit dalam duka yang amat sangat yang dirasakan oleh keluarga ini. Tuhan memanggil kembali salah satu anggota keluarga yang sangat mereka kasihi, almarhumah Dartia Kristina Neno Mataus. Karena itu ya Tuhan, kami juga menyadari sebagai manusia yang lemah, tentunya kami merasa kehilangan yang amat sangat. Sebagai orang beriman, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu yang menolong kami, yang menuntun kami untuk dapat mencari dan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik duka yang kami alami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, baik kami yang berkata-kata maupun kami yang mendengarnya, supaya biarlah kebenaran firman Tuhan menghibur dan menguatkan kami untuk terus menjalani hari-hari hidup kami ke depannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu mendengarkannya. Amin. Bapak-bapak sidang duka, untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita berdiri. Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-44. Di bawah perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah bagi setiap kita yang mendengarnya dan bersedia melakukan dalam hidup setiap waktu. Haleluya. 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 Kematian, sekali lagi,
Bersiap menghadapi kematian. Itu tema yang menuntun kita dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom Bapak Mama. Sekali lagi shalom. Bapak Mama sidang duka yang berpengharapan kepada Tuhan. Saya memulai renungan ini dengan sebuah kata bijak yang mengatakan demikian. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi tua. Jadi hargai dan syukuri setiap hari dalam hidupmu. Menjalani setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhirmu, agar kita dapat belajar menghargai hidup. Sekali lagi, tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi tua. Jadi hargai dan syukuri setiap hari dalam hidupmu. Menjalani setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhirmu, agar kita dapat belajar menghargai hidup. Papa Mama sidang duka yang berpengharapan di dalam Tuhan. Mendengar tadi apa yang disampaikan di awal sebelum ibadah ini dimulai oleh Bapak MC, bahwa kematian almarhumah ini terjadi secara mendadak. Yang namanya mendadak itu artinya bahwa ini menjadi berita yang mengagetkan banyak orang. Bahkan mungkin sebagian di antara kita tidak percaya, termasuk saya. Kami tadi malam sama-sama dengan teman-teman sekelas Soe Timur, para pendeta, kami ke Kupang. Ketika kami kembali di tengah perjalanan, kemudian saya diberi informasi, Mama ada duka. Saya jujur ya Bapak Mama, secara spontan saya bilang begini, hai ini kita baru masuk awal tahun 2026 nih, baru beberapa hari. Jadi saya lanjut lagi bertanya, yang meninggal orang tua kah? Atau orang yang sakit kah? Tidak. Yang meninggal Kakak Darti. Bapak Mama, saya memang sempat kaget. Atau tidak ada orang, atau banyak kursi yang kosong di belakang, di tengah, dan lain sebagainya, tapi tempat duduknya paling depan. Jadi kalau kita di atas mimbar tuh, kita lihat ke bawah tuh langsung berhadapan dengan beliau. Itu artinya bahwa dia menjadi sosok seorang pemudi Kristen yang setia. Setia beribadah. Dalam periode yang sudah berlalu, beliau menjadi pengajar PAR dan juga cukup setia mendampingi anak-anak dalam berbagai bentuk kegiatan rohani. Jadi kalau bertanya kaget, ya saya kaget, termasuk saya, bukan hanya Papa Mama. Lanjut lagi pertanyaan saya, sakitkah? Karena beberapa hari kemarin kita sibuk dalam berbagai pelayanan Natal Tahun Baru, beliau selalu ada dalam ibadah-ibadah. Sekali lagi duduk paling depan. Karena itu kami yang ada di depan, di kursi majelis tentu tahu benar. Sehingga meninggalnya secara mendadak. Jawabannya adalah karena kecelakaan. Papa Mama, saya ingat benar ketika 31 malam saya pimpin ibadah kunci tahun. Dalam liturgi itu ada bagian di mana pelayan turun dari mimbar, meniup lilin tahun 2025, kemudian menyalakan lilin tahun 2026. Sedikit kata-kata pengantar saya sampaikan kepada jemaat. Ingat, jangan merasa senang dulu, karena sudah tinggal beberapa jam kita akan mengakhiri tahun 2025.
kemudian masuk ke 2026. Sementara kita sendiri tidak tahu bawaan tahun 2026 itu seperti apa. Kita menangis atau kita tertawa? Ataukah pekerjaan kita menjadi sukses atau gagal? Atau seperti apa? Itu rahasia yang tidak seorang pun tahu. Karena itu yang harus dilakukan adalah berdoa. 1 detik dalam hidup kita itu menjadi berharga. Dekatkan diri dengan Tuhan. Jika kita tidak tahu hari esok kita seperti apa. Karena yang tahu hari esok itu hanya Tuhan. Karena dia pemilik hari esok. Ada amin Bapak Mam. Saya tidak tahu Bapak Mama dongpung doa di akhir tahun seperti apa. Tapi saya punya kata-kata perenungan itu, saya bilang begini. Masing-masing orang punya hak untuk mengakhiri tahun dengan caranya sendiri. Tetapi sejenak kita ada dalam doa bersama keluarga. Sekali lagi, komentar banyak orang tentang kematian almarhumah Kakak Darti. Karena kecelakaan ini yang pastinya membuat banyak orang kaget. Apalagi keluarga yang saya dengar ketika pulang dari sekolah. Hanya tinggal beberapa meter masuk rumah. Tapi maut begitu kejam. Dia ambil secara kaget-kaget dan membuat semua orang kaget. Bahkan juga mungkin kita tidak siap. Papa mama saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Terkait dengan pertanyaan penting bagi kita saat ini menghadapi duka keluarga, bahkan kita semua, adalah siapa yang dapat menduga jalan hidupnya. Siapa yang tahu Dipong hidup akan berakhir seperti apa, di mana, juga bagaimana. Dalam umur seperti apa. Karena itu mengaminkan kata bijak tadi yang mengatakan di awal, tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi tua. Karena itu hargailah hidup dan syukurilah setiap hari dalam hidupmu. Jalani setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhirmu. Supaya Anda dan saya bisa menghargai hidup yang Tuhan beri. Ada amin Bapak Mama? Ada amin? Atau ada yang tahu hidup akan berakhir kapan? Nah Anda tanya. Kok kami perlu belajar juga? Tidak ada ya. Semua kita termasuk saya tidak tahu kapan berakhir. Dan berakhirnya di mana dan bagaimana. Bagian firman Tuhan ini Bapak Mama merupakan nasihat penting bagi kita. Nasihat untuk berjaga-jaga. Karena itu jika kita kaitkan cerita firman Tuhan ini dalam hubungannya dengan peristiwa kematian, ada 2 hal yang penting yang menolong kita untuk memahami peristiwa kematian. Kalau tuan rumah tahu pencuri akan datang malam ini jam sekian, pasti dia tidak akan tidur. Dia akan berjaga-jaga. Dia akan siaga dengan berbagai persiapannya. Ya. Karena yang pastinya, yang namanya pencuri dia akan masuk kemudian mengambil milik kepunyaan tuan rumah. Tidak peduli yang dia ambil itu berharga atau tidak berharga. Intinya ketika kesempatan itu dia peroleh, apa yang bisa dia bawa, dia bawa. Dia bilang seperti mempelai laki-laki yang datang menjemput mempelai perempuan. Ini 2 hal yang tentunya berbeda. Yang satu dia datang ibarat pencuri di malam hari. Yang datangnya tiba-tiba, tidak seorang pun yang tahu. Dia mengambil apa sesuka hatinya yang dia inginkan. Ketika kesempatan itu dia peroleh. Dan yang kedua dia bilang, kematian itu adalah gambaran seperti sang mempelai laki-laki yang datang menjemput mempelai perempuan. Tapi juga mungkin
karena merasa bahwa dia mengambil apa yang menjadi milik kita. Kita kaitkan dengan hidup, kita juga mau bilang bahwa pencuri itu dia datang mengambil hidup yang adalah milik kita. Karena itu wajar kalau kita menjadi marah, wajar kalau kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini gara-gara si A, ini gara-gara si B, dan lain sebagainya. Tapi apakah demikian? Bahwa hidup ini milik kita, sehingga dia ibarat pencuri yang masuk dan mengambil apa yang menjadi milik kita. Kita lihat di poin yang kedua. Dia bilang, jika kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa kematian itu sebagai cara mempelai laki-laki yang datang menjemput mempelai perempuan. Itu artinya penuh kerinduan, rasa kangen yang amat sangat, dalam cinta yang besar, sebagai sang mempelai laki-laki kepada sang mempelai perempuan. Itu artinya bahwa akan disambut dengan gembira, akan disambut dengan sukacita. Karena apa? Karena sang mempelai laki-laki datang untuk membawa sang mempelai perempuannya untuk tinggal bersama. Papa, mama, saudara-saudara sekalian, penuh kerinduan untuk pulang kembali ke rumah. Rumah yang sebenarnya, yaitu bersama Tuhan dalam kerajaannya. Di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada gertak gigi, di sana tidak ada kebencian, di sana tidak ada dendam, fitnah, dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, kedamaian, ketenangan, dan sukacita. Sang mempelai, dia merindukan sang mempelai laki-laki, dia merindukan sang mempelai perempuan. Sudah waktunya sang mempelai laki-laki dia datang menjemput sang mempelai perempuan. Mau kemana? Pulang ke rumah. Mari pulang ke rumah untuk tinggal bersama dengan sang mempelai laki-laki. Karena itu Bapak Mama, kematian haruslah dilihat sebagai jalan untuk kita pulang ke rumah. Biasa di tempat duka itu Bapak Mama, baik MC, baik pemimpin ibadah, akan menguatkan keluarga duka dengan mengatakan kata-kata penghiburan. Ingat, dunia bukan kita punya rumah untuk kita tinggal. Ada lagu rohani yang mengatakan, dunia ini hanya tempat dagang. Itu artinya bahwa setelah dia berdagang, dia akan pulang ke rumah. Rumah ini adalah kos. Ya, ada banyak kata-kata yang disampaikan untuk menguatkan kita supaya kita tidak larut dalam kesedihan. Kita hanya penumpang yang menumpang di dunia. Itu artinya yang namanya penumpang, yang namanya hanya menumpang, hanya kos, berarti tempat tinggal yang sedang dia diami itu bukan di tempat tinggal yang sebenarnya. Itu artinya bahwa ada kerinduan yang amat sangat berjumpa dengan sang mempelai laki-laki. Almarhumah Kakak Darti dengan kematiannya mau menyadarkan kita, tapi juga mau mengingatkan kita bahwa hidup ini ibarat uap yang hanya sebentar ada, lalu dia berlalu lenyap. Karena itu mari jalani hidup dalam rencana dan kehendaknya, supaya ketika sang mempelai laki-laki datang menjemput, kita dalam keadaan berjaga-jaga, kita dalam keadaan bersiap diri, mendandani diri dengan secantik mungkin, sehingga ketika sang mempelai laki-laki datang menjemput, dia mendapatkan kita dalam keadaan siap, dan dengan sukacita dia membawa kita pulang untuk tinggal bersama di rumahnya. Papa Mama, saya kira dengan kematian Kakak Darti,
membuat keluarga sangat berduka, merasa kehilangan yang amat sangat, bahkan kita semua. Tapi satu hal yang saya mau bilang kepada kita, bahwa Kakak Darti sepanjang hidupnya telah menunjukkan sebuah keteladanan iman yang luar biasa. Ya. Saya kenal baik anak ini. Saya lupa tahun berapa, tapi dia pernah ke rumah minta didoakan. Mama tolong bantu saya doa. Mama punya kenalan cukup banyak. Saya tidak tahu dia kenal saya dari mana, karena kami juga baru berjumpa. Kenapa sampai dia bisa menilai saya seperti itu? Tapi dia yakin benar, dibilang, Mama, saya tahu Mama punya kenalan cukup banyak. Mama bantu saya kalau bisa ada sekolah yang bisa menerima kami untuk bisa honor. Honor sasone apa-apa. Saya bilang, berdoa. Masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Kita hanya bisa berharap. Kita hanya bisa merencanakan. Tapi hanya Tuhan yang menentukan itu. Setelah kami berdoa, dia pulang. Berlanjut waktu, Bapak Mama, itu yang saya bilang di awal. Dia adalah sosok seorang pemudi yang sangat setia. Duduk paling depan. Kenapa dia harus memilih duduk paling depan? Biar di samping kiri kanannya tidak ada jemaat. Walaupun dia sendiri di baris bangku itu, tapi dia tidak peduli. Fokusnya dia dengan Tuhan. Sepanjang ibadah itu berlangsung sampai pada berakhir. Dia telah melakukan sesuatu yang baik. Menjadi teladan iman. Hidupnya telah menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Saya tidak tahu ya Bapak Mama, adik-adik dalam rumah ini seperti apa. Karena saya jarang berjumpa. Tapi Kakak Darti almarhumah, kami sering berjumpa di gereja. Karena dia selalu mendampingi anak-anak sekolah minggu. Bapak Mama, ini yang mau kita jalani dalam hari-hari hidup yang ada. Dalam sisa hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Kenapa saya bilang itu sisa waktu? Memang kita sudah sedang menjalani hidup ini. Dan kita hanya bisa menjalani sisanya saja. Bukan kita baru mau memulai perjalanan itu. Kita sudah di tengah-tengah perjalanan itu. Pahit manis sudah kita alami. Pergumulan berat atau ringan sudah kita jalani. Hanya tinggal sisanya saja. Sisa ini apa 1 hari? Apa 1 minggu? Apa 1 bulan? Apa 1 tahun? Apa 10 tahun? Kita tidak tahu. Tapi kita hanya bisa menjalani sisanya saja. Sekira pesan iman dari firman ini mau bilang kepada kita. Jalani dengan sikap berjaga-jaga. Karena kita tidak pernah tahu kapan datang waktunya. Siang atau malam, tengah malam atau pagi atau subuh, kita tidak tahu. Tapi dia bilang berjaga-jaga. Karena waktunya datang ibarat pencuri di malam hari. Waktunya datang seperti uap yang sebentar ada, sebentar tidak. Tapi dia bilang, mari belajar dari Nuh. Ketika dia membuat bahtera, dia sendiri tidak tahu. Habis bikin ini bahtera, apa yang akan terjadi? Tapi dia menjalani dalam ketaatan dan kesetiaan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia melakukannya sampai pada berakhir pekerjaan itu, sampai tuntas. Tidak peduli orang mau mengoloknya, tidak peduli orang mau mentertawakannya, tidak peduli orang mengatakan kepada dia, ini orang seneweng, dia gila. Ada matahari mendidih begini, panas sak babae pun jadi bangun bikin ini perahu satu raksasa. Padahal tidak ada laut di sini. Dia tidak peduli. Fokusnya dia dengan Tuhan. Karena dia mau supaya dia mengakhiri hidup ini hanya di dalam Tuhan. Benar, dia tidak tahu bahwa ketika dia disuruh bikin bahtera, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi pada akhirnya Bapak Mama, Nuh beserta keluarganya selamat. Ketika air bah itu Tuhan izinkan terjadi. Yang dibutuh itu adalah keselamatan.
Karena itu Bapak Mama, bagi kita sekalian yang masih menjalani hidup, saya kira mari bersikap seperti Nuh. Kita menjalani hidup ini di tengah-tengah banyak pergumulan, menghadapi orang-orang yang suka terhadap kita, menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada kita, menghadapi orang-orang yang mengasihi kita, tapi juga menghadapi orang-orang yang membenci kita. Bahkan juga mungkin dalam rencana terselubung dia ingin supaya kita jatuh. Tidak peduli, fokus kita dengan Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nuh. Tujuan akhir kita adalah supaya kita selamat. Ada amin Bapak Mama? Ada amin? Karena itu jam pukul dada, bahwa hidup bisa ketong atur ikut kotong pumawe. Tapi mari belajar. Kakak Darti juga tentu tidak tahu waktu ini tiba. Keluarga juga, orang tua, apa saudara, semua juga tidak tahu. Mereka akan mengalami duka seperti ini. Kalau dalam hitungan saya belum seberapa Kakak Darti menjadi guru honor di sekolah dasar Tanah Merah. Belum apa-apa. Mungkin dia punya sejumlah rencana. Kalau bisa tahun depan ada buka tes P3K, beta coba ikut. Karena beta sudah mulai honor. Itu artinya bahwa tahun berikutnya beta sudah bisa dapat rekomendasi. Saya kira semua orang hidup dengan sejumlah rencana. Tapi apa mau dikata, waktu bukan milik kita untuk bisa kita atur ikut maunya kita. Waktu milik Tuhan, kita hanya bisa menjalaninya dalam batas waktu yang sudah Tuhan tentukan. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan kembali menyampaikan kepada kita kata bijak tadi. Sebagai oleh-oleh kita bawa pulang dari pemakaman ini. Tapi juga mungkin saya mau bilang begini. Ini juga menjadi pesan dari almarhumah kepada kita yang masih menjalani hidup. Dia sudah pulang. Mempelai laki-laki sudah jemput dia untuk pulang ke rumahnya. Menikmati kebahagiaan bersama. Di rumah yang baru, rumah yang sebenarnya. Tapi kepada kita yang masih hidup, saya kira kata bijak ini menjadi penting. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi tua. Jadi hargai dan syukuri setiap hari dalam hidupmu. Menjalani setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhirmu. Agar kita dapat belajar menghargai hidup. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita mendengar untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Silakan
berat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Jiwaku lemah tak berdaya, hatiku lelah karena dunia. Kasih entah kemana, damai pun hilang sudah. Air mata duka melanda, menanggung derita yang ada. Anak-anakmu yang percaya mengharapkan pengampunanmu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, pencobaan takkan mengalahkan. Kasih setia-Mu yang menguatkan. Dalam tangan-Mu ku percaya. Air mata duka melanda, menanggung derita yang ada. Anak-anakmu yang percaya mengharapkan pengampunan-Mu. Orang Kristen di segala tempat dan waktu, kita mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani di tengah ombak. Terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan
hidup ini adalah milik-Mu yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami menjalaninya, tentu dalam batas waktu yang Tuhan tentukan bagi kami masing-masing orang. Kami bersyukur bahwa hari-hari hidup yang kami jalani, kami gunakan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami dalam karya dan gumul kami. Karena kami tahu di akhir hidup ini kami akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan sepanjang hidup yang Tuhan izinkan kami jalani. Tentu pertanggungjawaban itu kami lakukan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Ya Tuhan, ya Allah, kami menghadapi kematian yang dialami oleh keluarga besar Neno Mataus dan Philip, dan juga rumpun keluarga yang lainnya. Kami sungguh berduka, kami menangis, karena kami kehilangan sosok seorang anak, seorang saudari, seorang teman, seorang sahabat yang baik hati, yang mau berjuang, bekerja keras, bukan hanya untuk hidupnya sendiri, tapi tentu juga untuk hidup banyak orang. Ya Tuhan, ya Allah, kami sebagai manusia, kami masih menginginkan almarhumah tinggal lebih lama lagi bersama kami, bekerja bersama, merajut kebersamaan dalam cinta yang tulus sepanjang hari-hari hidup yang kami jalani. Kami masih sangat membutuhkannya dalam berbagai pikiran, hikmat, kepandaian, bahkan sejumlah talenta yang Tuhan anugerahkan kepadanya menjadi kesempatan berbagi sepanjang hidupnya bersama kami. Karena itu Tuhan, kami mau bilang dengan jujur, kami sangat kehilangan orang yang kami kasihi. Tuhan mengambil kembali dari kebersamaan ini. Tuhan mengambil kembali dari persekutuan yang kami rajut bersama sekian lama. Tapi kembali kepada apa kata firman-Mu, bahwa hidup ini ada batasnya. Dan batas itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Dan ketika waktu itu tiba, tidak seorang pun yang mengatakan sabar, tunggu, atau belum siap. Tetapi kami harus bisa menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Karena kami tahu perancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan malapetaka. Karena itu kami mau bilang dalam iman kami bahwa almarhumah Dartia Christina Neno Mataus, ia telah mengakhiri pertandingannya di dunia ini dan kembali kepada Sang Pemilik hidup ini untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah ia lakukan sepanjang hidupnya. Kepada orang-orang dekatnya, orang tua, saudara, kerabat, teman, sahabat,
yang mengasihinya, yang mencintainya. Mari Tuhan kuatkan, Tuhan hibur. Tapi buatlah mereka memahami dan mampu melihat kematian ini dari kacamata iman yang benar. Bahwa benar hidup ini milik Tuhan. Karena itu Tuhan berhak mengambil kembali hidup itu kapan saja Tuhan mau. Yang menjadi penting bagi kami yang masih hidup, baik keluarga, orang tua, saudara bersaudara, kami belajar untuk menyadari bahwa benar hidup ini milik Tuhan dan akan berakhir. Tuhan tolong kami supaya kami mampu menjalani hari-hari hidup ini dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjalani hari-hari hidup ini dalam rencana dan rancangan Tuhan yang terindah, yaitu membuat hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sekecil apapun yang bisa kami lakukan, sesederhana apapun yang bisa kami lakukan, jika itu bermanfaat, maka tentu hidup kami menjadi berkat. Dengan kematian ini Tuhan ajarkan kami supaya kami tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Dengan kematian ini Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami tidak memikirkan hal-hal yang di luar rencana dan kehendak-Mu, supaya kami tidak jatuh dalam pikiran yang salah dan membuat kami menjadi berdosa kepada Tuhan. Seolah-olah kami menganggap hidup ini bisa kami atur. Hidup ini milik kami dan seterusnya. Tetapi menjadi pelajaran berharga bagi kami yang masih hidup. Selepas pemakaman almarhumah Dartia Christina Neno Mataus, bersama keluarga besar Neno Mataus, bersama keluarga besar Finit, bahkan semua kami yang jauh maupun dekat, kami akan kembali untuk melanjutkan siaran hidup ini dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Ajarkan kepada kami Tuhan, agar kami mampu menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana mengatur hidup ini menjadi hidup yang berkenan kepadamu, menjadi hidup yang bermakna, menjadi hidup yang menjadi berkat bagi dunia ini, bagi sesama, dimanapun kami berada. Sehingga ketika sang mempelai laki-laki datang menjemput kami sebagai mempelai perempuan, dengan gembira kami menyambut waktu itu. Dengan sukacita kami mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah Bapa di sorga. Ini sembahyang kami berdoa hanya beralaskan nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, sahabat yang setia, yang senantiasa ada dalam berbagai keadaan hidup yang kami jalani. Amin. Tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku dayung Tuhan pimpin ke tempat inginku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang mekar. Allah sumber pengharapan
dalam Yesus Kristus memenuhi saudara-saudari dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk. 1, 2, 3. Shalom.